Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan informasi-informasi penting untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga nyalakan lonceng teman-teman ya. Karena informasinya sangat penting ya, karena terkait dengan core DAO teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melakukan staking, melakukan delegate ya sebentar ya. Ada validator yang terlihat sudah tidak aktif ya, tanpa ada aba-aba ya, langsung saja tidak aktif ya. Oke teman-teman ya. Selanjutnya, kemarin kan informasi pertama dari Testcoin ini teman-teman ya, kita berharap ada sebuah misteri-misteri yang ada menguntungkan buat kita teman-teman. Kalau saya baca materinya kemarin ya, pembahasan tentang Testcoin ini ya banyak ya. Ada yang positif dan ada juga yang menanggapi dengan negatif ya. Saya pikir pro dan kontra itu menjadi hal biasa teman-teman ya. Yang terpenting sampai hari ini juga ya masih banyak teman-teman yang cuan di sini ya. Jadi sudah banyak yang cuan yang ya, saya doakan ya tetap kita namanya gratisan itu kita harus sabar intinya ya. Kalau teman-teman nggak mau sabar ya silakan, mungkin ya harus menggunakan modal teman-teman ya, karena memang seperti itu bermain di dunia airdrop itu teman-teman. Terus apa informasinya? Oke teman-teman, pertama informasi ini saya ambil dari resmi ya, kita cek dulu. Ya, ini informasi langsung resmi yang pertama dari Cordao ORG teman-teman. Ini resmi teman-teman ya. Jadi nggak asal-asalan ini. Nah, 5 jam yang lalu ya. Kita coba cek dulu 5 jam yang lalu dia memposting ya terkait dengan yang pertama, semangat Satoshi dan desain konsensus Nakamoto. Bitcoin berfungsi sebagai prinsip konsensus Satoshi Plus Core dan juga ekosistem Satoshi Plus yang dihasilkan teman-teman. Jadi istilahnya itu mereka selalu menggunakan juga Bitcoin itu sendiri teman-teman, Satoshi Nakamoto. Yang berikut ya, jadi ada 2 poin ini yang mereka tweet teman-teman ya secara resmi. Terserah komunitas untuk membentuk konsensus, menghargai dan juga berbagi nilai konsensus dan menciptakan ekosistem berdasarkan konsensus bersama ya. Beberapa pemikiran pribadi dari kontributor inti DAO ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris di AMA baru-baru ini. Wah, ini kalau ini saya juga nggak apa ya teman-teman ya, nggak bisa saya translate ya, karena memang dalam bentuk gambar ini teman-teman ya. Tapi intinya kalau saya lihat di sini ya, spirit ya, termasuk di sini ada spirit Satoshi Nakamoto ya, kita harus percaya ya, dan not to trust in individual. Jadi mereka tidak menginginkan adanya individual ya. Kepercayaan itu dibangun dari konsensus itu sendiri ya. Konsensus ya kita juga teman-teman ya di situ ya. Jadi banyak ya, semua ekosistem ini juga masalah kesempatan ya. Nah, ini termasuk Cordao prinsip opening dan juga transparansi ya. Jadi mereka itu prinsipnya itu adalah terbuka dan juga transparansi ya. Dan bagaimana mereka juga bisa percaya untuk bisa membangun dengan ekosistem yang benar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Termasuk terkait dengan konsep desentralisasi, termasuk di sini dia menggunakan ya Ethereum POW miner ya teman-teman ya. Yang berikut di sini juga ya terkait dengan Satoshi Nakamoto ya, spirit-spiritnya. Jadi paling banyak itu berdasarkan Satoshi Nakamoto segala macam ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang banyak di apa mereka post di sini ya. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang kegiatan AMA yang kemarin ya, bahwasanya keberadaan core itu didasari bahwa aksi lelucon teman-teman ya, lelucon yang menganggap bahwa mereka itu ingin adanya kelebihan ya untuk menutupi kekurangan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Makanya lahirlah si core itu sendiri, core DAO teman-teman ya. Ya masalah harga ya kita lihat ya teman-teman ya, kita butuh proses ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan banyak yang kecewa ya dan
banyak juga yang optimistik ya terkait dengan harga ya. Kemarin sudah menyentuh ke level 3,5 US dollar ya. Kita tunggu saja teman-teman ya, dengan harga Bitcoin yang cukup baik ya, tentunya bisa menambah daripada nilai itu sendiri ya, sebelum menyentuh ke level 4 US dollar ya. Kita tunggu saja teman-teman. Yang berikut ada informasi teman-teman dari Core Mining ya. Ini 2 jam yang lalu teman-teman, di sini dikatakan ternyata secara tiba-tiba ada 2 validator ini, Wolf Lab dan juga validator 15. Ini sudah statusnya inaktif ya teman-teman. Ya, kita sebentar cek apakah benar-benar inaktif apa enggak ya teman-teman ya. Kita akan coba cek ya. Total deposit di Wolf Lab itu juga enggak main-main ya. Sebesar ini ya teman-teman. Sebesar 1,4 juta ya. Besar sekali teman-teman. Luar biasa. Terus yang berikut di sini dikatakan ya, jika teman-teman misalkan mendapatkan dari 2 validator tadi ya. Jadi caranya ya teman-teman, silakan di sini sudah dijelaskan ya, teman-teman bisa undelegate ya. Yang berikut teman-teman bisa transfer koin ya. Jadi seperti itu. Transfer koin kemana, ke validator mana ya teman-teman. Atau misalkan teman-teman lebih paham, tambahkan saja di kolom komentar ya. Ini cuma dicontohkan, ini masih testnet ya. Masih testnet. Tapi sebenarnya intinya sama lah. Ketika di mainnet juga ada juga namanya namanya transfer koin ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, coba kita cek dulu apakah benar ini atau hanya fake saja ya. Kita cek dulu. Ya, ini ya teman-teman ya. Saya sudah berada pada ScanCore DAO ya di sini. Ini adalah daftar list yang validator aktif ya. Untuk saat ini diketahui bahwa ada 23 validator dari 21 validator yang aktif teman-teman ya. Termasuk not provider ya. Positron, Unparallel, DAO validator. Ini ada validator juga cukup banyak ya. Kalau yang saya lihat yang baru masuk ini termasuk MLab ya teman-teman. Ini saya periksa sebelumnya mungkin nggak ada ya. Itu menurut pengetahuan saya ya. Kalau teman-teman lebih paham nanti tolong ditambahkan ya. Yang berikut ya di sini nomor 22 dan 23 ini ya teman-teman ya. Ya, ini ada Wolf Ed dan juga validator 15 ya teman-teman, seperti yang tadi diberitakan ya. Coba kita cek apakah statusnya aktif apa enggak teman-teman ya. Nah, ternyata benar teman-teman. Statusnya adalah tidak aktif ya. Jadi seperti itu. Jadi statusnya ini tidak aktif ya. Teman-teman bisa transfer koin atau undelegate ya yang masuk dalam Wolf F. Jadi gini teman-teman ya. Kalau saya baca menurut white paper ya, karena saya juga bukan kontributor validator ya teman-teman ya. Saya hanya berdasarkan white paper. Kalau teman-teman nanti bisa tambahkan jawaban. Terkait dengan validator itu nanti akan ada penilaiannya dari mereka teman-teman. Jadi kinerjanya seperti apa ya. Itu mereka menilainya. Mereka menilai yang berikut. Mereka akan evaluasi jika ditemukan validator yang memang benar-benar tidak sesuai arahan atau tidak sesuai peraturan, tentunya mereka juga berhak untuk bisa mengganti dengan validator yang lain. Jadi begitu. Mengganti dengan validator yang lain ya bisa juga dari internal atau dari eksternal ya. Atau bisa jadi dalam beberapa putaran ya ternyata ada juga validator eksternal ya yang kredibel, yang rating skor hibridnya bagus ya, bisa saja untuk bisa mengganti ya. Semua itu mereka dengan sistem seperti ini tentunya itu ingin membenahi dari setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ya. Jadi dari sistem validatornya ya mereka coba benahi, karena setiap validator itu kan punya tanggung jawab masing-masing di blok masing-masing ya. Ketika mereka diberikan kepercayaan dan orang-orang mau mendelegate di situ ya, nah, seperti apa reward yang diberikan ya. Ini kalau saya lihat kan, saya kemarin saya coba saja, saya menggunakan DAO validator juga teman-teman ya. Saya melakukan stake juga, rewardnya pertama itu 106% ya.
besoknya sudah turun jadi 90% ya. Jadi gimana ya teman-teman ya. Jadi reward ini juga berubah-ubah ya semau mereka itu. Ketika harusnya kan ketika kita mau memilih harusnya dengan APR sekian ya, ya minimal ya itu teman-teman ya, minimal flat ya. Tapi ternyata ini juga kan mereka berubah-ubah ya, berubah-ubah dengan nilai apa rewardnya ya, sehingga ya, penilaian-penilaian seperti itu ya teman-teman yang bisa membuat si pihak Kordao juga membuat penilaian tersendiri ya. Jadi itu ya teman-teman yang saya bisa tambahkan dari penjelasan saya ya. Teman-teman kalau misalkan apa ya, teman-teman ada tambahan jawaban lagi yang lebih teknis, yang lebih bisa terang ya, jelas ya, silakan tambahkan jawabannya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya jika misalkan penjelasan saya masih kurang ya teman-teman. Kita saling sharing sajalah, karena ini memang teknologi blockchain dengan konsep konsensus ya, ini memang luar biasa ya konsensus yang diberikan oleh si Kordao. Dan termasuk kemarin selalu ini kan AMA ini yang melakukan kegiatan AMA itu ada kontributor Brandon Sedo dan juga Cijerem ya teman-teman ya. Dan si Cijerem itu selalu melaporkan terkait dengan volume apa namanya, volumenya yang beredar dan segala macam ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Berikan tambahan ataupun silakan komen saja di bawah ini yang positif-positif aja lah teman-teman ya terkait dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.